Apalagi kalau teman-teman berhasil menjabat sebagai ketua OSIS. Kalian bisa mendapatkan kesempatan masuk ke universitas lewat jalur ketua OSIS. Wow. Kita punya contohnya nih, Kak. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Yuni Febrianti dari kelas 12, pengurus OSIS menjabat sebagai bendahara 1. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ivan Priadi dari kelas 12, pengurus OSIS menjabat sebagai wakil ketua. Pandangan kakak pertama kali melihat OSIS tuh gimana sih? Oke, dimulai dari saya dulu ya. First impression saya ketika melihat pertama kali OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, tentu kaget banget ya, karena situasi dan kondisi di SMP kan tentu beda banget nih dari yang SMA. Apalagi OSISnya nih, mulai dari kinerjanya, solidaritasnya, dan tentu event-event yang ada di SMA yang beda banget dari yang di SMP sebelumnya. Kalau menurut Kak Ivan sendiri gimana? Kalau menurut saya, pandangan kita pertama kali melihat OSIS itu waktu kakak atau pengurus OSIS itu menjalankan satu event, dan itu seru banget Kak kelihatannya. Dan di luar event itu anggota-anggota OSIS itu kelihatannya berwibawa dan keren-keren gitu Kak. Iya, apalagi kita waktu itu sekolahnya masih offline ya Kak, jadi Bener kita banget. kerasa banget nih OSISnya pada masa itu. Ya. Boleh ceritain nggak sih kak apa aja kegiatan OSIS selama kakak menjabat? Kalau semasa pandemi ini, kita sebagai anggota OSIS pastinya tetap harus menjalankan setiap program kerja yang ada ya Kak, dengan berbagai cara pastinya. Ada offline, online, dan juga semi offline. Nah, buat kalian yang pengen tahu nih event apa aja sih yang udah kita jalanin, bisa kalian cek di Instagram kami di @osis.seman1ciksa. Gimana sih cara kakak memanage waktu untuk belajar dan berorganisasi? Oke, kalau misalnya buat manage waktu sih tentu setiap orang itu beda-beda ya. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, itu biasanya saya membuat to-do list, di mana kegiatan-kegiatan yang mau saya lakukan di hari itu saya buat skala prioritas. Tapi dicatat juga, kalau misalnya kalian mau buat to-do list, kalian juga harus konsisten. Jadi semisal kalau kalian udah buat rencana dan kegiatan, kalian gak boleh menunda-nunda waktu dan harus on time. Bahkan ketika kalian bisa memanage waktu dengan baik, kita bisa loh raih prestasi dengan semaksimal mungkin. Apalagi kalau teman-teman berhasil menjabat sebagai ketua OSIS. Kalian bisa mendapatkan kesempatan masuk ke universitas lewat jalur ketua OSIS. Wow. Kita punya contohnya nih Kak, kayak mantan ketua OSIS angkatan ke-17 Kak Abindra. Dia bisa masuk ke Institut Pertanian Bogor lewat jalur ketua OSIS. Wah, yang pasti tentu gak hanya angkatan kemarin aja ya Kak, ada angkatan-angkatan sebelumnya yang lulus IPB dengan lewat jalur ketua OSIS. Bener banget Kak. Nah ternyata banyak juga ya benefit dari kita join OSIS. Kakak belajar dari mana sih bisa memanage waktu? Dari OSIS dong pastinya. Nah, masih banyak lagi nih benefit yang kita dapat dengan join di OSIS. Contohnya, tadi kita bisa memanage waktu dengan baik, mendapatkan pengalaman dan juga teman baru dengan join di OSIS ini Kak. Nah, selain itu juga kita sebagai pengurus OSIS biasa menjalankan suatu event, dan di mana di event sendiri kan ada suatu kepanitiaannya seperti sekretaris, bendahara, seksi humas, seksi acara, dan lain sebagainya. Nah, di kepanitiaan itu sendiri juga masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Jadi dengan kalian menjadi kepanitiaan, tentu kita juga bisa belajar untuk melatih hard skill dan soft skill kita. Benar, kita bisa belajar bagaimana membuat proposal, menyusun laporan dengan baik, mencari sponsorship, dan masih banyak lagi ya Pak. Betul banget. Tapi kan kebetulan kita lagi di masa pandemi nih. Kira-kira ada nggak sih larangan dari orang tua kakak untuk aktif di OSIS selama pandemi? Itu bisa dibilang menjadi salah satu penghambat kita sih sebagai pengurus OSIS, karena kan dalam menjalankan event kita juga pasti ada suatu larangan ya, seperti pembatasan kerumunan, terus pembatasan jumlah panitia juga gitu. Jadi apalagi ya untuk orang tua itu kan pasti ada suatu khawatir ya, apalagi kan kita sebagai anak takut kenapa-napa gitu ya Kak istilahnya. Nah, untuk meyakini orang tua juga, kita nggak hanya sekedar omongan doang ya Kak. Di sekolah kita juga tetap menjaga prokes-prokes yang ada dan juga seimbang antara waktu di rumah dan juga waktu berorganisasi Kak. Betul banget. Teman-teman yang lagi nonton video ini kan pasti ada yang pernah menjadi OSIS di SMP-nya. Kalau bagi kakak tersendiri, apa sih bedanya OSIS di SMP sama OSIS di SMA? Jelas beda dong Kak, karena OSIS di SMA ini lebih seru, menarik, dan juga keren pastinya. Nah, buat kalian yang masih penasaran, langsung aja bergabung bersama kami di OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Cara mendaftar untuk menjadi pengurus OSIS angkatan 20 gimana nih kak?
Nah, buat adik-adik kelas 10 yang mau join di OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, bisa isi Google Formulir yang ada di bio Instagram kami ya. Dan jangan lupa stay tune terus di Instagram kami @osis.seman1 Cikarang Selatan. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami tunggu kontribusi kalian di sini. OSIS Seman 1 Ciksel, solid, tangguh, berjiwa leadership. Dadah!